Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kedua, kematian dalam dunia yang berdosa. Rabu, 5 Oktober, konsekuensi-konsekuensi dosa. Berdasarkan Kejadian 3 ayat 7-19 dan Roma 5 ayat 12, apakah akibat-akibat utama dari dosa? Terpikat oleh cara berbicara ular yang meyakinkan, Hawa tidak mengantisipasi konsekuensi yang luas dari jalan yang dia ikuti. Dalam dirinya sendiri, tindakan memakan buah terlarang itu tidak sepenting apa yang sebenarnya diwakilinya. Dengan tindakan ketidaktaatan seperti itu, Hawa mematahkan kesetiaannya kepada Tuhan dan mengambil kesetiaan baru kepada iblis. Kejadian 3 menggambarkan kejatuhan Adam dan Hawa dan beberapa konsekuensinya yang paling tragis. Dari sudut pandang teologis, keduanya dikuasai oleh teofobia atau takut akan Tuhan dan menyembunyikan diri darinya. Dari penilaian psikososial, mereka malu pada diri sendiri dan mulai saling menuduh. Dari segi fisik, mereka akan berkeringat, merasa sakit, dan pada akhirnya akan mati. Dan dari perspektif ekologi, alam telah merosot. Taman Eden bukan lagi tempat yang indah dan menyenangkan seperti dulu. Tatkala mereka melihat adanya tanda-tanda kematian yang pertama di dalam bunga-bunga yang layu dan daun-daun yang berguguran, Adam dan Hawa mengalami perasaan duka yang lebih dalam daripada perasaan duka manusia sekarang ini atas kematian kekasih mereka. Layunya bunga yang indah dan mungil itu sungguh-sungguh menyebabkan kesedihan. Tetapi bila mana pepohonan yang indah itu melepaskan daun-daunnya yang berguguran, pemandangan ini dengan jelas menghadapkan kepada pikiran mereka akan fakta bahwa maut adalah merupakan bagian daripada setiap benda hidup. Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 60. Adam dan Hawa tidak langsung mati dalam arti berhenti hidup, tetapi pada hari yang sama mereka menerima hukuman mati. Tuhan memberitahu Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Kejatuhan memang membawa konsekuensi tragis bagi seluruh umat manusia. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Fakta yang menyedihkan dan menyakitkan adalah bahwa seperti yang telah dilakukan umat manusia sepanjang zaman, kita hari ini menderita akibat dari apa yang terjadi di Eden. Betapa bersyukurnya kita, meskipun karena Yesus dan salib kita memiliki harapan hidup yang kekal di dunia di mana dosa tidak akan pernah bangkit lagi. Saat kita merenungkan pengalaman tragis Hawa, pelajaran apa yang dapat kita pelajari darinya tentang konsekuensi dari tindakan dosa kita sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, dosa adalah satu kutuk yang membawa konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan. Tampaknya dimulai sebagai ketiadaan, kemudian menghancurkan dan meruntuhkan segala sesuatu yang indah, berharga dan bermakna, dan menghancurkan kehidupan sepenuhnya. Hanya masalah waktu sebelum kekuatan penghancur ini menjadi jelas terlihat. Di mana ada pemikiran yang salah, maka secara otomatis juga akan ada perilaku jahat. Dosa merusak semua jenis hubungan yang bermakna. Itu hanya membawa kesengsaraan, penderitaan, perpisahan, dan komplikasi. Putusnya hubungan kita dengan Allah atau dimensi vertikal dari keberadaan kita membawa banyak kehancuran horizontal atau antara hubungan kita dengan manusia. Mengatakan tidak kepada Allah adalah penyebab dari banyak konsekuensi dosa. Putusnya hubungan kita dengan Allah menuntun kepada suatu hubungan yang hancur dengan diri. Jadi, sifat alami Adam dan Hawa menjadi rusak sebagai konsekuensi dari dosa. Mereka hidup dengan kesadaran akan rasa bersalah, malu, juga dengan perasaan keburukan dan kekalahan. Dosa atau ketidaktaatan membuat Adam dan Hawa takut kepada Allah, gantinya membolehkan mereka menikmati kebersamaan dengannya. Dosa atau ketidaktaatan membuat Adam dan Hawa menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Dengan demikian, mereka mengalami hubungan yang rusak satu sama lain. Dosa mengasingkan mereka dari satu sama lain.
Dosa atau ketidaktaatan membawa kematian bagi keluarga manusia karena hubungan Adam dan Hawa dengan pemberi kehidupan mereka telah rusak. Dosa atau ketidaktaatan akan membuat melahirkan dan membesarkan anak menjadi pengalaman yang menyakitkan. Dosa dan ketidaktaatan akan membuat pernikahan menjadi tempat untuk memperebutkan dominasi dan supremasi. Gantinya hubungan yang penuh kasih, perhatian, emosional, dan intim antara pasangan heteroseksual yang setara. Dosa atau ketidaktaatan akan membuat pekerjaan menjadi pengalaman yang menyakitkan. Peluh dan lelah dari bekerja untuk mencari nafkah akan menjadi bagian dari kehidupan. Dosa atau ketidaktaatan Adam dan Hawa mengakibatkan rusaknya rasa kebaikan mereka dan hilangnya kemampuan mereka untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dosa atau ketidaktaatan merusak hubungan Adam dan Hawa dengan alam. Akibatnya tanah akan menghasilkan semak berduri dan rumput duri. Serta dosa atau ketidaktaatan menghasilkan kekerasan, rasa sakit, kebencian, poligami, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, ini merupakan model untuk memahami sifat dosa dan keselamatan. Dalam satu pasal ini, seluruh Injil sudah ada, seperti yang terlihat dalam kasih karunia yang tidak selayaknya diperoleh yang mengalir dari Kalvari ke Adam dan Hawa. Ada konsekuensi-konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Demikian pula dengan kita pada saat ini. Apabila kita melakukan dosa, ada konsekuensinya, tetapi Allah mengasihi kita. Yesus mati di kayu salib, memberikan pengampunan bagi kita, melayakkan kita untuk terus menjadi umat-umatnya. Mari kita terus setia kepada Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa kita, dan izinkan Tuhan mengampuni dan menyucikan kita dari segala jenis kejahatan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat menolak setiap tawaran-tawaran iblis, dan kami tidak melakukan dosa-dosa yang menyakiti akan hati Tuhan, karena kami tahu ada konsekuensi dari dosa-dosa tersebut. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.